Dakwain pacarnya didakwain. Apa namanya? Apa nggak gila? Iya, aku ngebayangin skenarionya nih Mas sebenarnya. Skenarionya kamu mendakwahi pacarmu gimana? Sayang, pacaran itu dilarang, tapi kamu pacaran. Biar ini judulnya Nebeng Kanda. Nebeng Kanda. Kalau itu di YouTube sebelah ada Nebeng with Boy. Kalau yang ini Nebeng Kanda. Nebeng Kanda. Apa bisik-bisik ke kanda? Bukan bisik-bisik tetangga ya, bisik-bisik ke kanda. Bisik-bisik ke Kanda. Bisik-bisik motivasi kita hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai bae. Ngobrol-ngobrol santuy. Iya dong. Nggak usah serius-serius amat. Selama ini kan Kanda kalau buat konten pakai kamera profesional terus ya. Capek ngeditnya, capek ininya. Alah. Nggak usah konten-kontenan. Kita ngapain buat konten? Lah ini apa namanya? Ini ngobrol aja sih sebenarnya, ini lagi jalan bareng sama Mas Ilham. Cuma biar obrolannya terekam jadi ditaruh kamera. Siapa tahu nanti di tengah-tengah obrolan anfaedah kita ada hal-hal yang berfaedah. Ya nggak Mas? Oh ya, Kanda mau kenalin dulu nih ke kalian. Apa namanya, di sebelah Kanda ini ada Mas Ilham. Halo Mas. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Khair. Masya Allah, Mas Ilham. Nah ini buat kalian yang belum tahu, Mas Ilham ini adalah salah satu sahabat Kanda yang baru bersahabat. Gimana tuh Jar? Baru bertemu ya. Jadi ceritanya Kanda sama Mas Ilham itu dulu kita pernah ngaji bareng di Yuk Bisnis Mengaji ya Mas ya. Bisnis ngaji. Kita satu komunitas, dan itu di komunitas bisnis itu kita ada holakoh ya jatuhnya ya. Holakoh rutin. Kita ngaji bareng setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Nah sebenarnya kita itu ketemunya cuma di situ doang, seminggu sekali. Bener sih? Di sana. Dan tiap ketemu Cuman say hello doang ya. cuma ya namanya ngaji ya. Kalau ngobrol kena marah ustadz nanti. Marah ustadz. Nah, jadi waktu itu kita ketemunya seminggu sekali dan jarang ngobrol. Pas ketemu juga ikutin acara seminar doang. Bener. Nah, Kanda beberapa kali kalau ngisi training, isi coaching gitu, pernah waktu itu. Nah, ini kita lewat nih di Hotel Astoria ya. Di Hotel Astoria waktu itu Mas Ilham ikut jadi peserta juga gitu. Jadi ya jarang ngobrol. Cuman jadi peserta aja. Iya. Jadi fans dari jauh. Waduh. Kanda sampai bingung sama orang ini. Nah, tapi gini, yang pengen Kanda obrolin hari ini sama Mas Ilham nih ya. Jujur Kanda ini termotivasi sama Mas Ilham, salut sama Mas Ilham bukan karena keberhasilannya. Karena apa ini? Bentar, biasanya ya nantilah. Kanda punya banyak teman-teman pengusaha sukses yang omsetnya sudah ratusan juta bahkan miliaran ya. Mas Ilham juga udah kenal ya beberapa teman-teman Kanda juga. Tapi justru yang ngebuat Kanda kagum sama Mas Ilham ini nggak usah GR. Biasa aja. Karena apa? Karena kegagalannya dan kegigihannya gitu loh. Nah, coba kita tanya-tanya dulu sama Mas Ilham nih ya. Nih siapa tahu kalian penasaran nih. Mas Ilham bisnis udah berapa kali gagal Mas? Pede nih jawabnya nih, 11 nih. 11? 11 kali. Aku pikir 13. 11 kali gagal? 11. Oke, Mas Ilham bisnis 11 kali gagal. Kalau boleh tahu Mas Ilham pertama kali mulai bisnis itu kapan? 2013. 2013 mulai bisnis. Itu berarti Mas Ilham masih SMA apa awal kuliah ya? Udah kuliah. Udah kuliah? Oke. Tahun 2013 itu berarti 7 tahun yang lalu. Bisnis pertama kalinya apa Mas kalau boleh tahu Mas? Cappuccino Cincau. Cappuccino Cincau. Pinggir jalan nih. Oke. Awal modal berapa tuh bisnis Cappuccino Cincau? Awal modal tuh 2013 tuh modal 1.500.000 tuh gede bener. 1.500.000. Iya, apalagi nyarinya susah. Aduh. Nah, terus bertahan berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Wah. Nggak pakai apa-apa, langsung nyewa karyawan. Bisnis pertama langsung nyewa karyawan? Nyewa karyawan, iya. jadi bos langsung. Seriusan Mas? Serius. Aku belum tahu nih ceritanya. Jadi pas itu
kerja kan. Nah, jadi pengen bisnis juga. Oke. Tapi sambil kerja, maruk bener. Oh, dulu Mas Ilham sempat kerja. Nah, 2013 sudah kerja. Enggak, berarti kamu nih kuliah nggak sih? Kuliah sambil kerja, sambil jualan. Nah, Luar tiga. biasa. Tapi ujung-ujungnya gimana tuh ceritanya? Ujung-ujungnya kuliah nggak lulus, kerja resign. Sekarang ya tinggal di rumah aja. Karena nggak fokus ya. Karena nggak fokus. Oke. Terus 3 bulan setelah bisnis cappuccino cincaunya bisa dibilang gagal ya? Gagal, bangkrut lah. Rugi. Rugi. Oke. Duit gajian itu pokoknya dari 2013 sampai 2019 itu duit gajian itu dipakai buat untuk makan sama bisnis. Walaupun bisnisnya gagal semua itu. Oke. Nah, ini karena banyak ya kita review secara singkat nih. 11 kali itu kan pertama cappuccino cincau gagal. Terus apalagi yang masih diinget tuh? Yang masih 11. diingat itu keripik pisang pernah. Pernah jual keripik pisang, gagal juga. Buat sendiri. Buat sendiri. Karena nggak ada modal, akhirnya nebang pohon orang tua. Allahu Pisang Akbar. ya. Udah izin belum? Udah. Gagal juga itu. Gagal juga. Gagal. Terus Nggak laku. abis jual keripik pisang, Roti. jual roti. Jual roti. Itu ngambil apa buat sendiri? Ngambil di orang. Ngambil. Nah, tapi karena kita pikirannya jualan, jadi di repack sama kita. Oh, repack. Oke, jadi Buat- kemasan orang dibuat kemasan sendiri. Iya. Nggak bertahan lama juga. Berapa lama itu? Sedetik. Itu nggak sedetik juga, keles. Itu ada 3 bulanan juga. Jadi sambil kerja, roti itu dibawa ke kerjaan, jualin ke situ. Nah, Oke. Laku berapa? sehari tuh ya lumayan lah, 20 pisan lah. 20 bungkus ya? 20 bungkusan. Sehari. Tapi diutang Oh, diutangin. sama teman-teman kerjaan. Tuh, buat kalian yang sering-sering ngutangin bisnis temennya kasihan. Jadi amsyong. Amsyong kan. Ya, contohnya nih Mas Ilham, korban utangan temen. Habis itu Apalagi, Mas? bangkrut. Udah. Hmm, Roti bangkrut. buka lagi itu Taiti. Taiti. Taiti lagi ngejamur 2015 kan. Oh, 2015. Kamu bisnis Taiti juga? Bisnis. Itu ada 4 cabang pas itu. Seriusan? Sampai 4 cabang. Hebat. 4 yang kerja 4. Masya Allah. Sudah Lah, otak. itu hebat loh Mas, 2015 ya? Iya. Udah punya 4 karyawan loh. Sambil kerja itu. Jadi bukan sukses itu. Lah itu Jadi gaji karyawan itu dari gaji kita, dari kantor. bukan dari Bukan dari Taiti. Taiti itu nggak ini juga sih, nggak nendang. nggak nendang. Tapi ya gimana caranya, namanya pengen bener jadi pengusaha kan. Berarti bisa dibilang itu nggak menghasilkan juga. Nggak menghasilkan. Berarti walaupun punya 4 karyawan itu gajinya malah masih nombok dari gaji kerjaan. Ya malah. Allah. Jadi orang-orang mungkin ada yang berpikir, oh Mas Ilham udah sukses nih Iya. punya 4 karyawan. Ternyata ya. Padahal orang nggak tahu. Sampai orang rumah itu marah. Gimana? Dia udah sih, kamu tuh kerja sambil kuliah aja katanya. Nggak usah jual-jualan. Enak kerja, apalagi udah tetap katanya. Mending kerja aja. Duit udah jelas gitu per bulannya. Tapi aku ini tipikalnya orangnya keras kepala ini. Ya termasuk ngelawan juga sih sama orang tua. Nah itu nggak boleh tuh. Nah, itu makanya kamu gagal kali ya Mas ya. Ngelawannya dalam bentuk udah mah. Nanti kita pasti bakal sukses. Yakin banget ya. Percaya sama Allah. Yes. Ya bener sih, nggak salah. Pokoknya Terus orang tua itu nggak setuju lah jualan karena ngelihat anaknya, apalagi anak terakhir ya, anak bontotnya. oke. Banting tulang, jualan Taiti itu sampai malam, sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam Mas. Ikut bazar. Oh, kamu ikutan Iya, bazar juga. Ikut bazar. Jadi yang paling nendang itu di bazar kan. Jadi tiap ada bazar itu ngikut. Tiap ada bazar ngunjal ke sana, ngunjal ke sini sendirian itu. Masya Allah. Pernah omset tertinggi? Omset tertinggi sehari itu 3 juta. 3 juta. 3 juta. Luar biasa. jualan air. Jual air ya Taiti ya. Dia semua itu ngelihat karena udah booming, nggak pakai franchise-franchisean, buka sendiri. Ya ilmunya nembak aja sih. Jadi
inilah ya bisnis yang mulai aja tanpa ilmu ya. Iya, mulai aja tanpa ilmu. Modal nekat. Modal nekat. Oke, ini nggak apa-apa nih, penting nih kita obrolin karena mungkin nanti adik-adik yang nonton atau teman-teman yang mau mulai usaha juga, siapa tahu bisa belajar dari perjalanan gagalnya Mas Ilham. Iya. Ini gagal 11 kali luar biasa loh. Nggak, masalahnya banyak loh Mas orang yang baru bisnis sekali gagal atau diutangin atau kena tipu atau apa langsung down. Iya. Ini Mas Ilham 11 kali loh. Pakai uang kerjaan. Pakai uang kerja. Mungkin ya udah stres ya. Terus Sempet pengen berhenti gitu. Udahlah, ngapain jualan lagi lah, kayaknya nggak bakal sukses gitu ya. Udah pesimis. Cuman ya punya misi lagi. Gue harus sukses gitu kan. Harus pengen bantu banyak orang gitu. Nah, dengan mimpi gue kayak gitu, akhirnya udahlah, jangan nyerah. Masa cuman segini doang udah takut sih gitu. Ya udah, akhirnya sampai jualan terus. Masih Thai tea itu masih jualan walaupun kadang minus ya. Minus tetep lah gitu lah. Yang penting orang tua itu taunya ada aja masuk gitu. Padahal ya nggak ada. Singkatnya itu bertahan berapa lama Thai tea? Singkatnya itu setahun. Udah itu tutup. Kenapa kamu tutup Thai tea-nya? Pertama ya nggak mungkin nutupin terus kan, dari gajian itu nggak mungkin nutupin terus, jadi harus bayar karyawan, apalagi bayarnya itu kita nggak ada duit lagi, nggak minta sama siapa-siapa. Oke. Pakai uang pribadi. Mas, kalau boleh tahu kamu dulu bayar karyawan berapa nih? Ya nggak apa-apa, ini kita buka-bukaan ya, maksudnya ini kan sejarah masa lalu yang harus dibuka, jadi siapa tahu ada yang teman-teman yang nonton ini pengen bisnis tahu nih bayarnya berapa. Dulu 2015 itu bayar karyawan itu sekitar 700.000 satu orang. Oke. Tapi kalau lagi melejit malam ikut bazar gitu kan, dapat sehari bonus. bisa berapa juta, baru kita kasih langsung gitu. Nggak pelit lah. Masya Allah. Udah itu tutup. Nggak, ya setahun lah tutup. Saking maruknya buka banyak bazar dulu. Bazar sebulan itu bisa sampai 10 kalian ikut bazar. Oke. Ya cuman nggak ini juga, nggak nendang juga. Nggak nendang ya. Luar biasa. Setelah tutup ngapain tuh? Setelah tutup akhirnya pindahlah ke reseller. Dulu ada reseller baju. Kamu ngejualin baju orang. Ngambil baju sama orang ngejualin. Nah, itu intinya berapa lama bertahan? Itu kalau untuk jadi resellernya 6 bulan. Akhirnya karena bagus, baru pertama kali inilah, dulu masih musim BBM kayaknya. Musim BBM ya. Jualan nggak itu, tanya tuh, tahu nggak BBM? Itu loh BBM. Itu kalau lagi apa sih BBM? Pink. Oh, ya yang BlackBerry itu ya. Aku dulu nggak punya loh Mas. Ya. Sedih banget ya Allah. Nggak kebeli Mas dulu Mas. BlackBerry itu ya Allah. Ya udahlah ya. Akhirnya jualan di BBM. Lancar ternyata baju. 6 bulan udah punya brand sendiri. Jadi dari awalnya reseller terus buat brand sendiri. Karena lancar itu. Apa namanya tuh? Namanya IM Store. IM Store. Nah, ini seru nih ceritanya nih. IM Store. Ini jadi apa namanya guys? Waktu itu Mas Ilham pernah cerita nih yang dia buka IM Store. Yang ujung-ujungnya ini seru nih perjalanannya. Ujung-ujungnya IM Store-nya itu kalau nggak salah dijual ya Mas. Dijual karena mau nikah guys. Ya Allah, wahai calon-calon istri yang soleha di luar sana. Bantulah para lelaki ini ya Allah. Lihat Mas Ilham sampai jual tokonya. Aduh, jangan sampai Kanda jualin Jaspik. Aduh. Mas, boleh cerita nggak Mas, nggak itu tadi intermezzo aja ya. Boleh cerita nggak, kenapa sih kok kamu ujung-ujungnya sampai IM Store-nya itu dijual gitu loh? Kenapa kamu memutuskan untuk dijual untuk menikah gitu loh Mas? Kan menikah kan bisa mencari nafkah dan rezeki yang lain. Karena kan katanya
untuk hamba-hambanya yang menikah itu Allah akan mempermudah. Mempermudah ya. Nah, coba ceritain Mungkin alurnya itu gimana tuh, kenapa dijual tuh? mungkin cara Allah mempermudah aku nikah ya dengan cara dijual itu. Masih ada nikah? Udah dong. Oh, Masya Allah. Kayaknya Kanda belum ya. Padahal ya sudah menikah tuh. Sudah menikah. Saya kira Anda masih jomblo loh, Ya Mas. Allah, ternyata sudah sold out guys. Masya Allah. Cerita gimana? Awal mula M Store tuh bisa kejual itu gara-gara duit nggak ada. Jadi ya terpaksa kalau mau dapet duit dijual. Jual. Nah itu kenapa tuh dijual? Apa tuh latar belakangnya? Aduh, jadi malu ini. Nggak apa-apa. Karena- Nggak apa-apa ya, kita cerita ya. Karena dulu mau nikah, terus ekonomi keluarga juga ya kurang inilah, serba cukup diliatin, cukup baca bismillah. Ya Allah. Dah. Terus. Jadi nggak bisa minta ke siapa-siapa. Orang rumah juga, orang tua itu ini dia sakit-sakitan, jadi nggak bisa kerja lagi. Dua-duanya, Ya, Mas? udah tua lah. Orang tuamu. Jadi akhirnya di rumah ya minta sama anak-anaknya doang. Oke. Kebetulan aku anak terakhir kan. Kamu anak bungsu. Anak Berapa bungsu, bersaudara? 7. 7. Laki semua. Mm-mm. Udah nikah semua. Tinggal aku ini yang belum. Waktu itu. Aku mikir bagaimana caranya mau nikah tapi nggak ngerepotin orang tua. Itu kamu usia berapa, Mas? Usia 24. Usia 24. 24. Usia 23. Usia 23. 23. 2018 kan nikah. Oke, terus. Gimana caranya mau nikah tapi nggak ngerepotin orang tua, karena tau lah kondisi orang tua kan ini sih ekonominya sulit lah, bisa dibilang sulit. Ya udahlah, aku kerja, buat apa juga aku kerja kalau masih nyusahin orang tua. Iya. Akhirnya kerja, gajian, setengah duit gajiku ini. Kebetulan dulu aku buka usaha itu kayak M Store itu kan. Iya. Akhirnya ada modal di M Store, aku jual M Store-nya. Nah, duit M Store yang aku jual itu aku pakai buat modal nikah. Oke. Orang tua itu aku bilang cuman, "Ma, ade mau nikah. Mana calonnya? Nggak bisa dibawa ke sini." Karena taruh, jadi nggak bisa nunjukin langsung bawa ke rumah gitu, nggak bisa. Aku ketemu istriku itu sehari doang, tanpa nggak ada duit, nggak ada apa, aku langsung bilang, "Mbak mau nikah nggak sama saya?" Seriusan? Serius. Enggak. Bentar. Kita klarifikasi ya. Ini soalnya yang nonton ini banyak anak-anak SMA dan anak kuliah nih, Iya. Mas. Ya, kamu jangan sampai menjerumuskan. Nanti tiba-tiba ada yang nonton ketemu sama orang yang disuka, "Mbak, Langsung nembak. mau nggak kamu nikah sama aku?" Coba kita klarifikasi dulu ya. Sebentar. Ini jangan sampai salah paham Salah nih. paham ya. Oke. Sebelumnya aku mau nanya. Nah, Nggak apa-apa ya? nggak apa dong. Kita buka-bukaan nih. Apa namanya? Ya aku juga ya biar tahu cerita. Ya sebenarnya sebagian udah pernah denger sih, cuma pengen aku gali lagi nih. Mas Ilham pernah pacaran nggak? Dulu waktu SMA pernah pacaran. SMA pernah pacaran. Oke. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Heeh. Nah udah itu kenapa memutuskan untuk nggak pacaran lagi waktu itu? Karena dulu ya hijrah lah. Oke. Nah, udah ngaji jadi tahu hukum-hukumnya untuk nggak usah pacaran gitu kan. Oke. Ya, kita nggak munafik juga, dulu pernah pacaran, tapi alhamdulillah Allah udah ya cepet sadarin lah. Allah ketuk pintu Allah hatinya. ketuk. Ya. Alhamdulillah. Jadi intinya waktu itu memutuskan untuk nggak pacaran lagi karena Iya. sudah mulai belajar lah ya. Mm-mm. Mulai belajar agama, mulai ngaji. Intinya hijrah ya. Hijrah. Karena pacaran tuh lebih banyak mudaratnya. Iya, asli. Tapi yang namanya orang belum tahu Belum ya. tahu. Belum ngerti ya, Pengen taunya ikut-ikutan. iya, kita ngelihat orang loh kayaknya pacaran Iya, seru nih, enak. ada temen jalan, ada temen makan. Padahal aku sama kamu aja sih nggak pacaran gitu Nggak kan. pacaran, Ada tapi temen bisa makan, ada temen jalan, ada temen ngobrol. Ngapain pacarannya?
ternyata Putusin aja tuh yang punya pacar. iya harus lah. Contoh Mas Ilham nih. Woi. Ini ceritanya belum selesai, sabar. Jadi diputusin pacarnya, nangis ya Mas pacarmu diputusin? Enggak, Berarti nggak sayang. aku pacaran Kamu 5 tahun sama dia Terus pas dari kamu, SMA pas kamu mutusin? sampai aku udah kerja, tapi aku udah ngaji itu. Oh. Nah pacaran sambil aku dakwain pacaran. Masya Allah. Bayangin lagi pacaran terus didakwain pacarnya. Pacarnya didakwain. Apa namanya? Apa nggak gila? Ya, aku ngebayangin skenario-nya nih Mas sebenarnya. Skenario-nya kamu mendakwahi pacarmu gimana? Sayang, pacaran itu dilarang. Tapi kamu pacaran. Astaga. Ya itu. Dulu ya, Mas, setengah-setengah sih ya. Masih Jadi terima hijrah. ilmunya setengah-setengah. Iya, maksudnya apa yang diterima nggak sepenuhnya Iya. dipraktekkan. Oke, singkat cerita kamu putusin pacarmu. Nah, terus setelah kamu putus itu berapa lama sampai akhirnya kamu memutuskan untuk menikah? 3 tahun. Jadi 2015. Oh, selang 3 tahun dulu. 2015 itu putus. Habis 2015, 16, 17, 18 tuh udah nggak kontek-kontekan lagi. Oke. Nggak sama mantan. Iya, sama Oke. mantan atau nyari cewek itu udah nggak lagi. Oke. Dan niatan karena Allah memang benar-benar harus break dulu lah, karena rezeki kita bakal terhalang kalau kita maksiat. Astagfirullahaladzim. Berarti Orang-orang bilang itu pacaran itu ya nggak pegangan, nggak ini nih ya, nggak ada masalah toh gitu kan. Iya. Ya nggak gitu juga memaknainya. Jadi Iya. orang yang udah berkomitmen untuk pacaran itu pasti udah berkomitmen untuk maksiat. Oke. Karena chattingan sesama lawan jenis saja udah dilarang kan. Iya. Apalagi saling ketemu gitu. Akhirnya makanya aku yang buat aku bener-bener tekad bulat untuk nggak pacaran lagi, nama orang tua sih. Iya. Orang tua yang menolong kan anak-anak yang soleh kan. Jadi Iya. aku pengen jadi, walaupun nggak bener banget, aku pengen nolong orang tua karena cuman itu yang bisa aku buat. Akhirnya aku putusin untuk nggak pacaran lagi. Dah Bismillah, kalau ketemu yang cocok aku nikah. Akhirnya ketemu sama istri. Oke. Belum istri dong dulu. Oh belum, iya ya. Ketemu sama calon. Calon. Nah, terus itu ketemunya di mana? Di panti asuhan. Anak panti? Bukan. Oh, bukan. Dia bukan anak panti. Oh, kirain maaf Mas. Dia tergabung di komunitas JJE Lampung. Oh, jalan-jalan edukasi. Iya. Aku tahu tuh, kenal sama foundernya juga. Iya. Mas apa? Mas Tovan, salah? Mas ya, Mas Tovan. Tovan. Mas Tovan kan? Dia tergabung di situ, terus dia kebetulan istriku ini sekarang udah istri ya. Iya. Kebetulan istriku ini perawat. Jadi dia bagian kesehatan. Oke. Nah, di panti-panti kan pasti banyak yang adik-adiknya minim pengetahuan tentang kesehatan. Akhirnya istriku ngasih penyuluhan ke mereka. Oke. Di situ aku pulang kerja, sore-sore gabut di rumah terus kan. Lagian M-Store juga nggak menghasilkan. Iya. Jadilah aku main lah ke panti. Akhirnya ke panti. Di situ awal kali ketemu sama istriku. Oke. Pertama kali ketemu. Nah, terus setelah ketemu itu ada kecenderungan. Cenderungan apa deh? Maksudnya ada rasa tertarik gitu atau? Nggak ada. Oh, belum malah. Belum ada. Pokoknya dari rumah itu nggak mikirin mau nikah, mau apa enggak. Pokoknya udahlah main ke panti aja ngilangin jenuh gitu. Oke. Nah, terus Tiba-tiba aku duduk depan karena ada mereka di dalam ngasih penyuluhan, aku duduk di depan aja sendirian. Selesai mereka ngasih penyuluhan, mereka keluar gitu, si istriku ini keluar duduk di depan. Nggak tahu kenapa langsung duduk di situ. Aku tanya, Mbak kerja di mana? Kata dia jadi perawat. Oh, udah sebatas itu aja. udah. Udah nggak banyak tanya lagi. Akhirnya aku tanya di grup-grup sama foundernya lah ya. Aku tanya, kenal ini nggak? Kenal yang tadi ngasih penyuluhan nggak? Terima, dikasih nomornya, langsung aku chatting. Kamu langsung chat langsung. Chatting langsung. Kamu chat gimana tuh? Ini nggak apa-apa ya. Biar aku belajar. Belajar ya. Nekat ini. Ya, biar yang Modal lain, bismillah. biar yang lain juga tahu. Ya gimana? Jadi aku Mas? chatting, Mbak, Assalamualaikum. Wah. Oke. Dia jawab, kebetulan jawabnya cepet banget ya. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Gitu kan. Oke. Aku yang tadi Mbak. Gitu. Yang di panti. Oh ada apa kak? Kata dia. Manggilnya udah kakak itu kan. Oke, Padahal terus. tuaan dia mungkin karena aku juga nggak tahu. Oke, terus? Mbak,
aku mau ngomong sesuatu sama Mbak terkait dengan hal pribadi. Apa itu kata dia? Mbak, aku mau nikah sama Mbak. Mbak mau nggak? Beneran itu, beneran. Seriusan Mas ngomong Seriusan. langsung kayak gitu? Nggak ada basa-basi sama sekali? Nggak ada. Langsung ngomong kayak gitu, ya mungkin dia kaget lah ya kan. Ini cowok modus ini mungkin gitu kan. Kenal belum apa belum langsung ngajak nikah. Akhirnya malah ditantangin sama dia. Nah, gimana dong? Temuin orang tua saya aja Mas gitu. Langsung dikasih alamatnya, besoknya saya langsung sana. Laki banget gak tuh? Ya Allah. Nggak ada duit, coba mau nikah nggak ada duit. Nggak, tapi kok kamu berani banget ngomong langsung mau ngajak nikah? Ya mungkin qadarullah ya. Bener-bener tergerak sendiri Mas? Bibir itu langsung ngetik, terucap. Waduh, udah namanya udah terucap, nggak bisa ditarik lagi, malu juga. Mau ditarik pesan dulu belum bisa, WhatsApp itu ditarik pesan. Ya itu ada dua kemungkinan sih Mas, antara malaikat yang menggerakkan atau jin. Semoga malaikat ya. Semoga aja yang bagus ya. Nah, terus ujung-ujungnya gimana? Akhirnya dikasih alamatnya, aku langsung sana. Datangin rumahnya. Besok langsung sana. Gentleman. Nggak, deg-degan nggak tuh? Gimana rasanya? Deg-degannya setelah pulang malah. Oke. Jadi pas ke sana sendiri apa gimana? Sendirian ke sana? Ke rumahnya? Ke rumahnya. Nah, coba ceritain pertama kali kamu datang ke rumahnya. Dari gimana? Sana, minta udah dapet alamatnya, tahu rumahnya, langsung ke sana. Pak, ini bener rumah Pak Musa ya, namanya Pak Musa ya. Iya katanya. Kebetulan istriku ini udah ceritain kalau bakal ada laki-laki yang bakal kesini gitu kan. Oh, yaudah silakan masuk, dibolehin langsung masuk sama bapaknya. Masuk, cerita-cerita, ya kaku sih ceritanya. Masih kaku. Cerita, Pak, niatku kesini mau nikahin anak bapak. Saya nggak kenal sama anak bapak, tapi niat saya baik mau nikahin anak bapak. Kalau dibolehin, ya saya mau nikahin anak bapak, insya Allah dengan niatan saya yang baik, saya bakal ngajak keluarga saya kesini. Diem dong. Ini laki-laki apa ini? Kenal enggak apa enggak? Langsung sana aja gitu kan intinya. Terus dia diam. Akhirnya diem, pulang. Suruh pulang dulu. Oh, disuruh pulang? Iya, suruh belum pulang. Ada jawaban langsung? Belum. Pulang, besoknya disuruh kesana lagi. Oh, besoknya dipanggil lagi? Panggil. Ternyata ngobrolin udah inti ngobrolin. Terus gimana cerita? Kamu berarti balik lagi ke sana, besoknya langsung? Besoknya. Balik lagi gimana tuh? Ngobrolin masalah pernikahan. Berarti otomatis diterima kan? Terus gimana ceritanya? Ya udah ngobrolin pernikahan dengan segini-segininya. Ya pastinya ujung-ujungnya uang ya. Uang. Dan itu aku nggak megang sama sekali uang banyak. Jadi kebetulan hari itu aku habis gajian 2 juta dari kantor. Itu yang aku pegang 2 juta. Jadi cuman itu yang aku pegang 2 juta. Jadi mau ngajak anak orang nikah cuma punya uang 2 juta. 2 juta. Apa nggak nikah gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya udah terucap kan. Aku nggak bisa narik lagi. Ya udah bismillah aja. Aku dimintain segitu. Nggak bisa. Berapa tuh? Ya segitu lah. Enggak boleh gitu dong. Ini kalau ngobrol sama aku nggak bisa segitu. Kita harus ada transparansi dong. Ini nggak apa-apa. Ini apa loh? Gini loh Mas. Karena banyak orang-orang anak-anak muda ya, apa ya, yang mereka tuh mau nikah itu nggak ada bayangan, nggak ada gambaran tuh berapa sistemnya gimana. Nggak apa-apa. Kita buka-bukaan untuk belajar. Ya aku juga kan jadi tahu nih, biar tahu gambarannya. Maaf ya istriku, aku curhat. Enggak, istrimu nggak nonton kok. Nanti kita hide diem gitu. Jadi dimintain sekitaran 50 juta. Itu udah paling murah lah ya. Ya nggak apa-apa kok, ini wajar loh, maksudnya pastilah ada yang begitu kan. Diminta jadi, 50 juta. Diminta 50 juta karena seenggaknya ngadain acara kecil-kecilan lah ya. 50 juta. Aku itu 50 juta dalam bentuk uang tunai? Uang 50 juta 50 itu? Jadi aku secara kayak mana, secara ininya karena gugup mungkin kan, aku iyain. Iya.
Bentar. Jadi kamu itu iya itu karena gugup, bukan karena sanggup. Beda loh iya karena sanggup dengan iya karena gugup loh. Karena gugup. Waduh. Jadi keceplosan iya. Iya, keceplosan. Padahal dalam kantong cuma megang 2 juta. 2 juta. Ya Allah, Mas itu nggak ada 10%-nya. Nggak Mas. ada 10%-nya. Mau ngandelin gaji pun ya sebulan 2 juta. Nggak cukup, harus berapa? 50 juta kan? Ya udahlah, iyain aja dulu lah. Bismillah, karena udah terucap iya. Ya udah iya. Akhirnya pulang. Kok aku yang deg-degan ya? Pulang ngobrol sama orang rumah. Karena tahu ekonomi orang rumah sulit, dibilangnya udah selesai, semua clear. Ya. Nanti datang pas lamaran aja. Jadi orang tua ini nggak tahu Nggak posisinya. tahu sama sekali. Nggak tahu kalau kamu cuma megang 2 juta dan kamu diminta 50 juta, orang tua nggak tahu sama sekali. Bagaimana caranya orang tua itu jangan sampai stres lah mikirin uang sebanyak itu. Orang 1 juta aja pasti stres orang tua. Apalagi 50 Apalagi juta. 50. Kita tahu kan, ya udahlah bismillah aja. Allah di sini bermain ya. Masya Allah. Gimana tuh? Akhirnya minta restu ke orang tua, Mak, Ade mau nikah dengan orang Lampung Selatan. Dia nggak bisa dibawa ke sini karena sistemnya ta'aruf. Orang tua nggak tahu ta'aruf itu apa. Ya, dia taunya kalau mau nikah ya harus diajak sini dong, harus Ya. kenal orang tua. Takutnya salah. Ya intinya nggak boleh dibawa-bawa ya. Ya, singkat cerita aja. Ya. Akhirnya orang tua tahu sendiri kalau anaknya itu dimintain sebesar itu karena calonku ini main ke rumah tapi aku nggak ada di rumah. Aku suruh dia ke rumah karena orang tua pengen lihat, tapi aku nggak usah ada di rumah Oke. karena aku nggak mau ketemu dia. Akhirnya ditanyain, gimana? Tahu lah orang tua ini 50 juta. Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton part 2-nya ya.